Adanya desakan dan tuntutan dari ratusan purnawirawan yang meminta Mbak Nopi Wapres Fufufafa diganti. Kemudian direspon oleh sang adik si tukang pisang, di mana si tukang pisang ini siap pasang badan untuk kakaknya. Orang-orangnya Namun si tukang Jokowi pisang, keluar semua ya, si kakaknya bersuara. ini dipilih oleh rakyat sudah sesuai konstitusi dan tidak menyalahi konstitusi. Sumpah, pernyataan si tukang pisang ini bikin gue ketawa ya. Karena dia itu ngomong gak pakai otak. Tukang pisang, lu gak usah lah ngebahas konstitusi. Sementara ya, semua orang tahu, bahkan dunia tahu bagaimana prosesnya kakak lu bisa menjadi wapres itu dengan menyalahgunakan konstitusi ya, melalui paman lu si Anwar. Jelas ya, itu dengan merubah undang-undang hanya demi kakak lu lewat tangan paman lu, itu udah melanggar konstitusi, menyalahi konstitusi. Terus lu gaya-gayaan bahas konstitusi. Woi, mikir tukang pisang, anak karbitan, lu sama kakak lu nggak jauh bedanya ya, cuman modal jualan nama bapak. Lu mendingan mikir ya tukang pisang, lu urusin tuh partai lu yang berlogo mawar merah yang nggak punya identitas. Kongres disuruh pakai baju hitam putih, sementara partai lu identitas dirinya warnanya merah putih. Terus karena buat ngejilat, buat naikin nama si Mulyono, lu suruh tuh anggota lu, kader-kader lu menggunakan pakaian hitam putih. Kelihatan banget ya, partai lu nggak punya identitas, nggak punya jati diri, berbeda dengan partai-partai lain. PDI Perjuangan dengan merah hitamnya, Hanura dengan warna kuning orange kunyitnya, Demokrat dengan birunya, Golkar dengan kuningnya. Kasihan ya, ya beginilah efek ketua umum partainya hasil karbitan modal jualan nama bapak. Jadi nggak punya kualitas. Mikir ya tukang pisang kalau mau ngomong masalah konstitusi. Oke, tukang pisang. Bijaklah bermain kata di dunia maya. Segala bentuk ancaman dan penghinaan bisa berdampak serius, terutama ketika melibatkan tokoh publik seperti Bapak Tri Sutrisno ya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai mantan Wakil Presiden, Pak Tri Sutrisno itu tetap memiliki hak-hak kehormatan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Baru-baru ini kan seorang konten kreator namanya Arul itu kan menjadi sorotan karena video yang diduga mengolok-olok dan mengancam Bapak Tri Sutrisno. Dalam video itu, Arul ini kan menyebutkan akan mencabut gigi Pak Tri Sutrisno. Ini jelas merupakan bentuk ancaman kekerasan. Tindakan Arul ini kan bisa dikenai sanksi pidana. Jadi menurut pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan ancaman kekerasan melalui media elektronik itu bisa dipenjara hingga 6 tahun atau dendanya 1 miliar rupiah. Ancaman mencabut gigi itu termasuk ancaman fisik yang menimbulkan rasa takut pada korban. Tak hanya itu, pasal 80 Undang-Undang ITE itu juga mengatur bahwa setiap ancaman yang menakut-nakuti lewat media sosial diancam pidana 4 tahun atau denda hingga 750 juta rupiah. Selain itu, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 140 KUHP tentang ancaman terhadap pejabat negara atau tokoh penting itu juga relevan. Ancaman terhadap mantan wakil presiden tidak hanya melanggar etika, tapi juga hukum. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital tetap memiliki batas, dan setiap tindakan tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya teman-teman, pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang semakin kencang di media sosial teman-teman, terutama setelah tuntutan yang disampaikan oleh purnawirawan TNI, ya para jenderal-jenderal teman-teman, ya tentang supaya salah satu dalam poin tuntutan itu Wakil Presiden Gibran diganti. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana ya asal-usul kenapa bisa dilakukan hal itu, mengapa ya para jenderal ini berniat supaya Gibran bisa dituntut, apakah ada pelanggaran dan lain sebagainya. Oke, di sini dikatakan asal-usul pemakzulan Gibran hingga Hari Buruh jadi berita terpopuler nasional. Nah, di sini dikatakan bahwa sejumlah peristiwa nasional dan fenomena sosial masih terus menarik perhatian publik. Mutasi anak Jenderal Purnstri
Sutrisno yang diduga berkaitan dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca. Kemudian ada pula pemberitaan tentang perayaan Hari Buruh 2025 hingga asal-usul dibalik munculnya usulan memakzulkan Gibran. Nah, di sini dikatakan bahwa berikut ya ada 3 pemberitaan terpopuler di nasional pada Kamis 1 Mei 2025. Nah, mutasi anak Tri Sutrisno. Oke, keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memutasi anak Tri Sutrisno Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo menuai sorotan publik. Posisi Kunto digeser dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat Kunto. Kemudian mutasi Kunto dapat dikatakan beraroma politis yang kuat karena ia dimutasi setelah ramai beredar soal penandatanganan pernyataan pendapat dari Forum Purnawirawan TNI yang juga melibatkan ayah dari Kunto yakni Jenderal Purn Tri Sutrisno, kata Karel Susetio, pengamat politik sekaligus CEO Point Indonesia dalam keterangannya dikutip Kamis 1 Mei 2025. Kemudian selain Kunto sebanyak 236 perwira tinggi dan menengah dimutasi pada 29 April 2025. Letjen Kunto yang kini digantikan oleh Laksamana Muda Hersan dari Matra Laut merupakan putra dari mantan Wakil Presiden periode 1993 sampai 1998 Jenderal Purn Tri Sutrisno. Kemudian nama Tri kembali mencuat ke publik setelah menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang berisi 8 tuntutan politik termasuk seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau memang pergantian itu disebabkan oleh hal tersebut, tentunya ini tidak sesuai dengan sistem meritokrasi yang menjadi basis pembinaan karir TNI selama ini. Apalagi TNI terkenal dengan pembinaan karir dari dan SDM-nya yang bisa dibilang terbaik di Indonesia, tutur Karel. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomei Sianturi menjelaskan bahwa mutasi dalam keputusan Panglima TNI nomor Cap 554 ini bagian dari proses rutin dalam sistem pembinaan karir militer. Dari total 237 perwira yang dimutasi, 109 berasal dari Angkatan Darat, 64 dari Angkatan Laut, dan 64 dari Angkatan Udara. Oke, itu mengenai mutasi anak dari Tri Sutrisno, teman-teman. Kemudian Hari Buruh, kita lihat mengenai Hari Buruh. Ya, sejak pukul 06.30 WIB masa aksi mulai berdatangan ke kawasan Monumen Nasional di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Kamis 1 Mei 2025. Masa aksi datang menggunakan berbagai moda transportasi termasuk bus dari daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan juga Jakarta. Nah, kemudian aksi ini dihadiri oleh berbagai konfederasi buruh dan pekerja, diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSPSI tampak mencolok dengan bendera dan logo terserikat berwarna biru, sementara serikat lainnya juga mempersiapkan peralatan untuk aksi. Kemudian teman-teman, aksi ini menjadi wadah bagi buruh dan pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait berbagai isu ketenagakerjaan seperti upah layak dan jaminan sosial. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan ada 6 isu penting yang diusung dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah menghapus outsourcing tenaga alih daya, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja Satgas PHK,
dan upah yang layak dan perlindungan buruh dengan mengesahkan RUU Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta pada Kamis 24 April 2025 seperti dikutip dari Antara. Selain itu, Said mengatakan bahwa tuntutan juga mencakup perlindungan hak pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT, berikutnya pemberitaan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. Lebih lanjut, dia menuturkan kemungkinan terdapat sebanyak 200.000 buruh dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, serta Purwakarta, Karawang, Serang, hingga Cilegon yang bakal hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas. Kemudian para buruh di setidaknya 30 provinsi juga bakal menggelar aksi yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut lanjut dia diisi dengan panggung orasi hingga kegiatan terkait perjuangan isu-isu buruh. Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi 1,2 juta orang berdasarkan laporan dari daerah-daerah, ucap Said. Nah, asal-usul tuntutan pemakzulan Gibran. Usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada media April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberikan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Semua yang kami sampaikan adalah untuk membantu pemerintah serta bangsa dan negara, kata mantan komandan komando pasukan khusus Sunarko kepada Tempo pada Senin 28 April 2025. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan Prabowo berterima kasih atas usul mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. Nah, ini teman-teman tentang situasi bangsa dan negara kita saat ini, dan tentu ya kita mengharapkan supaya Pak Presiden ya bisa menindaklanjuti bagaimana tentang usulan dan juga tuntutan yang disampaikan oleh purnawirawan TNI. Dalam arti menindaklanjuti artinya bahwa bisa saja tidak diterima dan juga bisa saja diterima. Nah, itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.